warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti dari kelas 10 Akral 1 SMK Negeri 47 Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan kembali mata pelajaran ekonomi bisnis dengan materi tentang ketenaga kerjaan. Sebenarnya saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, ketenaga kerjaan dan pembangunan ekonomi seperti angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, peningkatan kualitas kerja, dan sistem pengupahan. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi seperti teori historis, teori klasik, dan teori neoklasik. Yang ketiga, ada pengangguran seperti sebab-sebab pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Beberapa istilah dalam dunia ketenaga kerjaan. Yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan bekerja atau yang disebut dengan employment adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, yang bekerja penuh atau yang disebut dengan full employment. Yang kedua, yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. Yang kedua itu ada golongan pengangguran atau yang disebut dengan employment, adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Tingkat partisipasi angka kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. Rumus tingkat partisipasi angka kerja adalah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas lalu dibagi 100%. 2. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja, misalnya anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi antara 15 tahun sampai 64 tahun. Rumus tenaga kerja adalah angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Yang keempat ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. 5. Penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi yaitu di bawah usia 15 tahun seperti anak-anak atau siswa wajib belajar dan di atas usia 65 tahun seperti pensiun dan usia lanjut. Angka tergantungan. Angka tergantungan adalah jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif. Dilihat dari segi ekonomi, makin tinggi angka ketergantungan, penduduk makin berat beban penduduknya. Rumus angka tergantungan adalah jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif, lalu dikali 100%. Yang keenam ada pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban disebut dengan dividend ratio. Tingkat pengangguran dapat dicari dengan menggunakan rumus sedang mencari kerja dibagi angkatan kerja lalu dibagi 100%. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka atau yang disebut dengan open employment adalah bagian dari angkatan kerja
pekerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran tidak ketara atau yang disebut dengan Dirt Unemployment, adalah angkatan kerja yang bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari produktivitasnya yang rendah. Yang ketiga ada setengah menganggur atau yang disebut dengan underemployment, adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran skills. Pengangguran skills adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjuktur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia, misalnya resesi ekonomi atau depresi. Yang kedua adalah pengangguran fiskasional. Pengangguran fiskasional adalah atau yang disebut dengan pengangguran sementara adalah pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu, misalnya pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja atau karena mogok kerja menuntut kenaikan upah. Yang ketiga ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi, misalnya pergantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya yang lain. Yang keempat, pengangguran musiman atau pengangguran musiman adalah pengangguran sebagai akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya pada musim paceklik banyak petani yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengelola tanahnya. Yang kelima adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. Yang keenam, pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. Adalah pengangguran karena adanya orang atau sebenarnya masih bisa bekerja tetapi dengan sukarelanya tidak bekerja. Sebab-sebab pengangguran yang pertama adalah kesempatan bekerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan. Yang kedua, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Yang keempat, pengusaha yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari pekerjaan atau perusahaan yang padat modal. Yang kelima, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. Yang pertama, menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat, pendapatan. Yang kedua, pendapatan pajak pemerintah rendah. Yang ketiga, melemahnya pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. Yang kelima, menurunnya atau hilangnya keterampilan, karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktik. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. Yang keenam, menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, mengintensif pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kasar di pedesaan. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyapa tenaga keterampilan dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan meratakan tenaga kerja. Yang keempat, industrialisasi untuk menyerapkan tenaga kerja. Yang kelima, mengingatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghambat pertumbuhan jumlah penduduk sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja bisa terkendali. Cara mengatasi pengangguran lainnya. Yang pertama ada mengatasi proyek SP3 untuk menyerapkan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan di pedesaan. SP3 singkatan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan. Yang kedua, mendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. Yang ketiga, penyediaan dana kredit secara lebih meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. Yang keempat, tingkat kurs devisa yang realistis dan memberikan intensif bagi peningkatan ekspor. Yang kelima,
Pengeluaran pemerintah ditunjukkan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sehingga mungkin cara mengatasi pengangguran. Di sini ada sistem pengupahan. Yang pertama, upah menurut waktu, misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua adalah upah menurut prestasi, adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. Yang ketiga adalah upah sukarela, adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Yang keempat, ada upah indeks, adalah upah yang berdasarkan pada perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, upah premi, adalah upah yang selain diterima setiap bulan oleh karyawan, juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. Yang keenam, upah co-partnership, adalah di samping menerima upah, pekerja juga diberi pemilikan saham, sehingga karyawan berhak menerima keuntungan atau devisa perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan